Iya, mendaki gunung bersama buah hati bisa menjadi kegiatan yang positif dan menyenangkan bila dipersiapkan dengan matang, termasuk mengantisipasi udara dingin di pegunungan agar terhindar dari hipotermia atau kondisi di mana turun suhu tubuh hingga mengganggu fungsi organ-organ vital. Iya, lalu kemudian pertanyaannya adalah apa saja yang perlu diwaspadai? Kita akan menanyakan langsung dan berdiskusi bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Firly Nanda Muzelina melalui sambungan virtual. Selamat siang, Dr. Firly. Halo, selamat siang Mas Jason, Mbak Vivi. Selamat siang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Dokter, sederhanakan lagi penjelasan terkait dengan hipotermia ini, apa sih sebenarnya, kondisi yang seperti apa, dan apa yang menyebabkan seorang bisa terkena hipotermia? Ya, jadi kalau secara sederhana sih sebenarnya kondisi hipotermia itu ya suhunya itu di bawah suhu normal gitu loh, Mas Jason. Jadi kan kalau kita suhu normal itu 36-37, tapi kalau hipotermia itu suhu tubuhnya di bawah 35 derajat gitu. Jadi kedinginan gitulah sebenarnya kalau sederhananya. Terus kemudian penyebabnya yang sebenarnya tadi dari video yang sudah disampaikan, ya itu memang kayak kalau kita mungkin kalau terkait dengan kasus yang tadi bahas para pendaki gunung yang tadi tersasar ya di gunung. Nah itu biasanya dengan udara dingin, terus tapi tidak menggunakan pakaian yang optimal atau pakaian yang sesuai, kemudian terlalu lama terkena air, berendam di air. Terkadang ada juga kondisi-kondisi penyakit medis yang juga bisa menyebabkan kondisi hipotermia, atau juga ada penggunaan obat-obatan yang juga bisa menyebabkan kondisi hipotermia gitu. Dokter Firly, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita sudah mengalami hipotermia atau memang sudah terpapar suhu dingin secara terus-menerus? Apa yang terjadi, Dok? Ya, jadi itu yang terjadi biasanya kalau kita kena suhu terlalu dingin, sebenarnya pertama tuh tubuh kita mengadakan kompensasi terlebih dahulu nih untuk menjaga tetap suhu panas dalam tubuh kita, bisa sampai menggigil. Jadi biasanya menggigil gitu karena sebenarnya untuk berusaha menahan panas dalam tubuh kita. Lalu yang berikutnya kalau misalnya sudah tidak tahan juga terhadap menggigil, mulai yang seperti bibir kebiruan, terus kemudian mulai ujung-ujung tangan juga mengalami kedinginan. Nah, itu sampai akhirnya kalau memang tidak juga ditangani dengan segera, bisa terjadi kerusakan-kerusakan organ, seperti mulai kerusakan organ jantung, organ pernafasan, gitu, dari organ-organ sistem saraf, itu semuanya terganggu, bisa berujung penurunan kesadaran, sampai yang paling bahaya berujung dengan kematian, gitu. Atau kerusakan jaringan-jaringan yang bisa sampai menyebabkan jaringannya tuh mati gitu, kehitaman gitu, kebiruan lalu Baik. kehitaman. Dokter Firly, kok kedengarannya sungguh serius ini ya? Maksudnya dari orang yang menganggapnya ini hanya kedinginan biasa, tapi ternyata ini bisa menyebabkan gangguan organ, bahkan sampai dengan jantung tadi, yang terburuk adalah kematian. Apa hubungannya, apa korelasi antara suhu tubuh yang menurun dengan terganggunya fungsi organ yang vital ini, Dokter Firly? Iya, jadi memang kan kalau kita ini memang kita harus berada di suhu tubuh yang ideal. Jadi organ-organ kita itu bekerja dengan baik dengan suhu tubuh yang tentunya ideal. Jadi begitu suhu tubuh kita tidak ideal, ataukah itu terlalu panas atau itu terlalu dingin, tentunya organ-organ kita akan terganggu fungsinya, cara kerjanya juga terganggu. Sehingga misalkan seperti gangguan jantung, kalau terlalu dingin akan terjadi pelebaran-pelebaran pembuluh darah jantung, sehingga nanti tidak bisa mengalirkan darah yang normal ke organ-organ yang lain gitu. Lalu akhirnya lama-lama juga jantungnya kerjanya tidak baik gitu. Termasuk juga pernafasan gitu. Jadi memang sebenarnya hubungannya adalah semua organ kita ini akan bekerja dengan baik dengan suhu tubuh yang memang optimal, yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Kalau di luar dari itu tentunya akan mengalami gangguan. Baik. Dokter Firly, kalau lihat dari kasus para pendaki yang tersasar, anak umur 3 tahun itu yang terkena hipotermia, sementara yang lain tidak. Nah, apakah daya tahan tubuh kita terhadap suhu dingin dan akhirnya, mohon maaf, berujung pada hipotermia ini bergantung pada usia, jumlah lemak pada tubuh kita, atau faktor lainnya, dokter?
Iya, tentunya usia itu juga merupakan salah satu faktor yang lebih memudahkan orang terkena hipotermia. Tapi seperti usia yang masih muda atau balita, anak-anak usia dini, atau yang justru lebih tua gitu, atau lansia usia lanjut, karena memang terkait dengan daya tahan tubuhnya yang masih belum seperti orang dewasa gitu. Jadi atau yang memang sudah mengalami daya tahan tubuh yang justru menurun seperti pada lansia gitu. Jadi kalau terkait dengan lemak-lemak itu tidak selalu berhubungan berkolerasi dengan secara langsung gitu ya. Jadi walaupun misalkan maaf orang yang berbadannya obesitas atau kegemukan atau jumlah lemaknya besar berarti beresiko untuk lebih kurang mengalami hipotermia, tidak juga selalu seperti itu. Jadi tergantung kepada sebenarnya daya tahan tubuh, kekuatan tubuh sama ya kondisi lingkungannya yang menyebabkan dia hipotermia, seberapa berat gitu hipotermia yang dimunculkan terhadap tubuh kita. Baik, dokter, pertanyaan berikutnya adalah kapan tepatnya seseorang harus mendapatkan penanganan ketika memang dirinya mengetahui bahwa sudah terkena atau mengalami yang namanya hipotermia? Sebenarnya kan kalau memang seperti kayak tadi berada di lingkungan yang kita tidak bisa melakukan pengukuran suhu tubuh gitu ya. Sebenarnya untuk dibilang hipotermia kita tidak tahu persis, tapi kalau kita sudah mulai mengalami kondisi seperti sudah mulai menggigil, terus tangan sudah mulai rasanya kedinginan, sudah mulai kebas, itu harus segera menangani, harus segera mendapatkan penanganan dini. Penanganan dini seperti apa? Segera, misalkan bajunya basah harus segera digantikan dengan baju yang kering. Atau misalkan ternyata baju yang digunakan itu tidak tebal, harus segera diberikan lagi jaket atau lapisan tubuh yang lapisan baju yang lebih tebal lagi. Kemudian diberikan minuman-minuman hangat gitu. Jadi sebenarnya mulai dalam mengalami menggigil, tangan sudah mulai terasa seperti kebas, terus mulai seperti bibirnya kebiruan, lalu misalkan mulai sudah bicaranya mulai agak meracau. Nah, itu harus segera menangani penanganan, paling tidak penanganan awal. Segera ditangani Baik. sebelum akhirnya dilarikan ke rumah Nah, sakit. Dokter Firly, pada saat pertolongan itu datang kepada orang yang terkena hipotermia, apa yang bisa dilakukan dan jangan sampai hal ini dilakukan? Katakanlah kan menaikkan suhu tubuh, apakah boleh langsung dikasih minum air hangat atau pertolongannya seperti apa? Kalau untuk langsung minum air hangat, tapi tidak yang hangatnya terlalu berlebihan ya, karena tidak baik juga memberikan sesuatu yang sifatnya langsung berbeda jauh dengan suhu tubuh kondisi saat ini. Jadi mungkin hangat, bukan panas. Juga tidak boleh menempelkan langsung benda yang terlalu panas gitu. Jadi kayak misalkan langsung diberikan lapisan panas atau dikasih air panas, nah itu juga tidak boleh dilakukan. Tapi memang secara perlahan-lahan. Kalau sesudah bantuan medis datang, biasanya kita akan langsung memberikan oksigen yang paling utama, terus kemudian kita biasanya akan memberikan infus yang biasanya cairannya juga hangat gitu. Jadi sesuai dengan tubuh yang suhu tubuh yang normal gitu. Jadi yang lebih atau sedikit lebih hangat. Jadi memang tidak boleh langsung memberikan suhu yang sentuhan fisik secara panas langsung atau memberikan suhu yang terlalu panas terhadap pasien yang sedang mengalami hipotermia. Berbeda ekstrim ya, Dok ya. Baik, Dokter Firly Nanda Muzelina, dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih sudah berbagi informasi, Dok. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mbak Vivi, Mas Jason.